Kemarin kita bahas yang pertama yaitu amsik alaika lisanak. Tahanlah oleh kalian lidahmu. Dan yang kedua wal yasa baituka. Inilah yang akan menjadi topik pengajian kita pada waktu yang relatif singkat ini. Apa arti wal yasa? Ini juga amar, perintah Rasul kepada kita, luaskanlah rumahmu. Maksud hadis ini meluaskan rumah, bukanlah rumah kita besarkan, kita buat besar-besar, bertingkat. Bukan ini maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bersyukur kalau rumah kita besar sekarang. Karena Rasul pun dalam riwayat kita lihat rumahnya hanya lebih kurang 5 kali 6 meter. Dindingnya hanya batu bata, lantainya tanah. Karena Rasul mengatakan rumah kita sesungguhnya nanti yaitu berada di sorga. Berada di sorga. Kita di dunia ini hanya sebentar Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan kalau kita bandingkan lama kita di alam barzah, alam kubur, itu lebih lama kita di alam kubur. Untuk apa kita menyombongkan diri sekarang di dunia bermega-mega? Kuburan kita hanya 2 kali 1 meter. Perlu kita ingat, kita diciptakan oleh Allah dari tanah, kembali menjadi tanah, dihimpit oleh tanah, dimakan cacing tanah. Nauzubillah, apa yang kita sombongkan? Janganlah mengadah kita sekarang berjalan Bapak Ibu. Apapun pangkat derajat kita, tidak ada gunanya. Makanya pada waktu yang relatif singkat ini, luaskan rumah kita itu, lapangkan rumah kita, jadikan rumah tangga kita itu nyaman. Atau bahasa awaknya bota awak di rumah. Karena banyak awak ndak bota di rumah kini, ndak nyaman di rumah. Dalam kondisi masyarakat modern sekarang, rumah bahkan kita jadikan hanya sebagai tempat tidur saja. Pergi awak pagi, pulang malam. Lolo, pagi, pulang malam, lolo. Itu mungkin ada kita. Ini kalau kita anggap hanya rumah seperti hotel. Yang kedua, ada mungkin rumah hanya kita jadikan tempat makan saja. Pulang makan, tak ada komunikasi, pergi lagi. Nanti siang malam makan. Itu kami anggap sama seperti rumah makan atau restoran. Dan bahkan ada rumah kita jadikan seperti kuburan. Kuburan kan senyap, sunyi, tak ada komunikasi dalam rumah tangga antara ayah dengan anak, suami istri. Bahkan tak ada mengaji di dalamnya, membaca ayat suci Al-Quran. Sama kita membuat rumah kita seperti kuburan. Dan ada juga kita lihat alhamdulillah kalau ini ada di rumah tangga kita seperti madrasah atau sekolah. Di dalamnya ada nasihat-nasihat, pendidikan-pendidikan dari orang tua, suami, istri dan anak-anaknya. Dan ada juga kita lihat rumah tangga itu seperti bagaikan masjid. Tentunya di dalamnya banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, dari sekian banyak macam bentuk rumah tangga yang kami sampaikan tadi, mulai dari rumah tangga seperti hotel, restoran, kuburan, sekolah atau madrasah atau masjid, tentunya kita berharap rumah tangga itu seperti madrasah dan masjid. Ini yang harus ada dalam rumah tangga kita. Karena
Al-ummi madrasatul ula. Ibu atau amak masawaknya merupakan sekolah atau madrasah yang paling awal. Makanya kita orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita itu bukanlah, ini mohon maaf, di sekolah awalnya, tetapi di rumah tangga kita dulu. Jadi di anak-anak kita. Dan begitu juga kita pilih rumah tangga kita sebagai taubahnya seperti masjid. Mungkin kita tahu di masjid tempat ibadah, tempat taklim, tempat mengaji. Inilah rumah kalau dapat. Karena banyak sekarang di rumah kita megah, ruang tamu bagus, kamar mandi bagus, tetapi tidak ada tempat sholat. Maksudnya tanda kutip adalah sholat sunnah, tahajud. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, disinilah bentuk rumah tangga harus kita buat nyaman. Jangan sampai tidak nyaman. Kenapa kita? Kita harus introspeksi diri. Kita sebagai suami, kenapa istri kita tidak nyaman tinggal di rumah? Bajojang kojo. Kita sebagai istri, aku lihat istri di belakangnya ibu-ibu. Kenapa suami kita tidak nyaman di rumah? Tidak betah di rumah. Mari kita menjadi istri yang soleha. Bahkan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita tidak nyaman di rumah? Coba tengok anak awak, sekolah pagi pulang sore sudah tupai jojang lah. Bahkan ada istilah pajoma, pajojang malam. Nauzubillah. Makanya diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim nomor 2013. Bismillahirrahmanirrahim. La tursilu fawasikum wasibayanakum idza ghabatis samsu hatta tashaba fahmatul isya fa inna syayatin tambaisu idza ghabatis samsu hatta tashaba fahmatul isya. Ini mungkin sering kami sampaikan di sini. Artinya janganlah kalian lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam. Itu waktu pas maghrib menjelang waktu isya, karena di waktu itulah syaitan-syaitan berkeliaran mencari mangsanya. Makanya Bapak Ibu kalau lah tontu dah awak insyaallah awak ndak kalah di ayam. Kalau ndak ontu dah awak kalah awak di ayam Bapak Ibu. Coba tengok ayam. Ulun maghrib dia dua labo anak pulang. Kami tengok potang tetangga kami punya ayam 10 ekor Pak bau manote. Anak-anak tidak ada sangka kami tengok do. Ketika nyoba jalan anaknya di belakang mengikuti induknya atau amaknya. Tapi waktu itu tidak nampak deh kami do. Waktu pas maghrib menjelang sholat maghrib, mana lah ayam tadi anak ayam. Di mana kia diam Pak? Dia ondok ndeknya di bawah kopak. Karena ayam tuh kata Rasulullah nampaknya setan. Takutnya dong. Apalagi ini yang disoe tadi Bapak Ibu yang berbahagia. Berapa banyak anak-anak kita biarkan maghrib itu berkeliaran. Kalau bisa yuk telepon, nak pulang nak maghrib mengaji. Ini tugas kita Bapak Ibu buat anak-anak kita itu nyaman hendaknya di rumah. Makanya sekarang kita berusaha Bapak Ibu. Lalu berdoalah kepada Allah. Jangan kita lepas doa ini habis sholat surat Al-Furqan ayat 74. Mungkin hafal oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu harus dah hafal dia awak lupa. Apalagi awak sebagai orang tua. Apa artinya ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan istri atau suami kami dan keturunan atau anak-anak kami sebagai penenang hati kami, penyonang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan doaku jangan sampai lupa Bapak Ibu. Mudah-mudahan keluarga kita nyaman hendaknya di rumah. Jadikan rumah tangga itu baiti jannati. Apa itu kata Rasulullah? Rumah tanggaku adalah sorgaku. Jangan sampai rumah tangga awak itu menjadi baitin nari.
rumah tanggaku, nerakaku. Asal pulang awak doa berbantah-bantah, ada juga yang pocah. Nauzubillahi min zalik. Makanya dalam surat At-Tahrim terakhir kami bacakan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan azab api neraka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami orang al-fakir, kurang segala-galanya. Kalau ada Bapak Ibu tersinggung dek kami mohon dimaafkan, dan kepada Allah kita minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.